Masih melanjutkan bab khalwat. Masih ada keterangan lainnya yang menjadi dasar hukum tentang khalwat dan uzlah karena Allah, untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala. Yakni apa yang telah terjadi kepada Nabiullah Zakaria tertuang di dalam surah Maryam ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Wallahu wa rasul a'lam bimuradi wa ma'nah. Jadi Nabiullah Zakaria, Sayyiduna Zakaria berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, Rabbi ij'al li ayatan, maka buatlah sebuah petunjuk untukku. Maka qala Allah kemudian berfirman, ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Petunjukku untukmu adalah engkau tidak akan berbicara selama 3 malam berturut-turut kepada siapapun. Maka salah satu praktek uzlah dan khalwat, riyadhahnya adalah mengurangi berbicara. Berbicara kepada makhluk. Kita hanya berbicara kepada Allah saja dengan zikir, dengan doa. Sedangkan dengan makhluk kita batasi, kita hindari dulu. Kecuali dalam hal-hal yang memang diperlukan. Itu pun tergantung tarbiyah dari sang mursyid. Sebagaimana juga Rasul pernah ketika khalwat, ketika sudah di Madinah, khalwat dijaga oleh penjaga, oleh sahabat. Tapi sahabat Umar begitu rindu kepada Rasul dan ada hal yang mendesak. Maka sahabat Umar saja meminta izin sampai 3 kali datang kepada sang penjaga pintu supaya diizinkan oleh Rasulullah untuk masuk. Permintaan izin pertama tidak diizinkan. Datang lagi di kemudian waktu, kok Rasul nggak keluar-keluar ini, beberapa lama, beberapa hari lamanya. Datang lagi kepada sang penjaga pintu, tolong sampaikan kepada Rasul Umar ingin berjumpa. Rindu. Ya. Sahabat tuh lama enggak jumpa Rasulullah, rindu. Tapi umat zaman sekarang gimana? Lama tidak berjumpa dengan warathatul anbiya, kira-kira rindu apa enggak? Ruh itu ketika di alam ruh itu berkelompok-kelompok. Al arwahu junudun mujannadatun. Fama ta'arafa minha i'talafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ketika dia dulu saling mengenal satu sama lain, ruh itu, arwah itu, ruh itu kalau dulu di alam ruh saling mengenal, ketika sekarang sudah ada di dalam jasad setiap manusia, ketika dulunya di alam ruhnya saling mengenal, maka niscaya dia akan berkelompok-kelompok juga. Dia akan mencari teman-temannya yang sefrekuensi, yang sejiwa. Jika dia tidak mengenal dulu di alam ruhnya, tidak saling kenal satu sama lain, maka ketika di dunia pun mereka mau tidak mau akan saling berpisah. Walaupun kenal, tapi tidak akan akrab. Walaupun dekat bertetangga, tapi tidak akan dekat. Secara batin tidak akan akrab.
Bahkan mungkin saja antara tetangga pun tidak saling mengenal begitu dekat. Itulah arwah. Tapi jika di alam ruhnya dulu saling mengenal satu sama lain, jika di alam ruhnya oleh Allah dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketika di dunia dia akan mencari teman-teman yang juga merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika di alam ruhnya mungkin dia bertemannya dengan korun, bertemannya tuh, dia di dunia pun akan mencari teman-teman yang hubud dunia dan terlena oleh dunia, bahkan diperbudak dan tenggelam oleh dunia, walaupun dia telah mencapai puncak kejayaan duniawinya. Seperti Korun kan begitu, asalnya miskin, dia juru tulisnya Nabi Musa, bahkan masih ada hubungan kekerabatan. Nabi Musa mencatat Taurat itu dengan tinta emas, yang emas asli, ya. Sehingga Korun bertanya kepada Nabi Musa, bagaimana cara untuk mendapatkan emas ini? Nabi Musa yang memberitahu. Maka ternyata Korun kemudian terus berupaya untuk mendapatkan emas. Semakin banyak ia dapatkan, dia semakin jarang lagi bergaul dengan Nabi Musa pada saat itu. Malah menjauh pergi, malah semakin sombong Korun tuh. Akhirnya justru dia malah tenggelam dengan kekayaannya itu sendiri. Walaupun tadinya bersama, walaupun tadinya dekat, ketika ruhnya di alam ruhnya itu tidak bersatu, tidak berkelompok dengan ruh Nabi Musa, maka ya berpisah. Seperti istrinya Nabi Nuh dan salah satu putranya Nabi Nuh, walaupun berkeluarga bersama, tapi karena ruhnya ketika di alam ruhnya itu tidak berkelompok dengan orang-orang yang takwa, maka mereka berupaya menghindar. Jadi kita akan merasa nyaman dengan kelompoknya di mana ruhnya itu dulu bersama-sama ketika di alam ruh. Jadi mau tidak mau, walaupun kita belum menjadi orang yang benar-benar baik, tapi ada kalanya orang-orang seperti itu merasa rindu, punya keinginan untuk bertemu dengan orang-orang yang baik, untuk bisa bersama-sama beramal soleh. Nah berarti mungkin dulu di alam rohnya itu berkelompok-kelompok, seperti sekelompok pasukan, saling mengenal satu sama lain. Maka ada kalanya walaupun bukan keluarga, padahal juga tidak dilahirkan di satu tempat yang sama, beda suku, beda etnis, tapi ketika berjumpa langsung klik gitu ya, langsung srek, kita senang ngumpul bersama mereka, senang dan saling care satu sama lain. Maka bersyukurlah ketika kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang suluk di jalan ma'rifatillah, melakukan perjalanan menuju pengenalan diri kepada Allah Ta'ala. Walau kita belum seutuhnya menjadi baik, setidaknya kita mau berkumpul bersama orang-orang yang baik, yang berakhlak baik, berakhlak mulia, yang punya semangat dan cita-cita untuk berjumpa dengan Allah, kelak melihat Allah, menghadap kepada Allah dengan penuh cinta dan keselamatan, hingga berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dirindukan, sang penyelamat, juru selamat untuk seluruh umat di setiap zaman. Juga apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam dalam berkhulwat.
Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 laylah. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Wallahu wa rasul a'lam bi muradihi wa ma'nah. Surah Al-A'raf ayat 142. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, dan aku telah menjanjikan kepada engkau wahai Musa, akan memberikan Taurat selama 30 hari berturut-turut kepada Nabi Musa. Wa atmamnaha bi ashrin, dan kemudian menyempurnakannya dengan 10 hari berikutnya, berarti total 40 hari. Fatamma miqatu rabbih 40 lailat. Maka Tuhannya Nabi Musa, yakni Allah Ta'ala, menyempurnakan lamanya khalwat Nabi Musa dalam menerima Taurat itu selama 40 malam atau 40 hari. Wa qala Musa, dan ketika Nabiullah Musa akan pergi berkhalwat, beliau berkata li akhihi, kepada saudaranya, kepada sepupunya yang diangkat menjadi rasul, wasilahnya proposal Nabi Musa. Maka kita itu harus senang berkumpul dengan kibaris solehin, pembesar-pembesar solehin, ya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang punya kedudukan yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kita harus bangga, harus senang dan istiqomah. Kenapa? Setidaknya dengan dekatnya bersama beliau-beliau, kita akan didoakan. Sebagaimana Nabiullah Harun, Nabi Musa itu sudah jadi rasul, ulul azmi, tapi sempat enggak pede Nabi Musa untuk menyampaikan dakwahnya terutama kepada Fir'aun. Karena Nabi Musa ada cedera lidahnya ketika kecil, memilih memakan bara api ketika diuji oleh Fir'aun. Karena Nabi Musa ketika bayi dipungut oleh istrinya Fir'aun. Kemudian para rahib, para dukun, mereka memprediksi bahwa keruntuhan kekuasaan Fir'aun itu oleh seorang anak laki-laki dari Bani Israel. Karena Fir'aun sangat membenci Bani Israel, memperbudak bahkan membantai Bani Israel. Maka saat itu setiap anak laki-laki oleh Fir'aun diperintahkan kepada para penggawanya untuk dibunuh. Ternyata justru istrinya yang disayangi malah menemukan seorang anak laki-laki dalam sebuah keranjang yang dilarung di sungai. Ketika sesampainya di keraton, di kerajaan, malah Fir'aun bertanya, dari mana ini anak ini? Anaknya ternyata laki-laki. Bunuh. Jangan ayang, gitu ya, jangan ayang. Emang kenapa sih Beb? Aku ingin sekali merawatnya. Oh, nanti dia yang akan merusak dan meruntuhkan kekuasaanku. Para ahli nujum, orang-orang yang kasyaf, semuanya telah bercerita. Aku pun bermimpi bahwa ada seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaanku dan membunuhku. Bukan dia, pasti yang lain. Ya. Bukan dia, kita buktikan. Bukti nyata, ya. Dengan apa? Kita siapkan rubi atau apel merah. Rubi, apel merah dengan bara api yang membara merah juga.
Kita lihat, ini anak ngambil yang mana? Lepasin, sodorin. Tadinya mau ngambil apel, tapi sama malak Jibril digeserin tangannya, dicekel, gep, ambil bara api. Pas dipegang langsung dimasukin. Dasar anak-anak kan begitu ya, apa-apa juga main dimasukin aja tuh. ATM bapaknya dimasukin gitu. Iya, sampai habis tuh, disedot jadi susu formula. Pas dimasukin makan, wah ngejerit-jerit nangis. Kata langsung diraih sama istrinya. Tuh kan, ayang mah dedeknya kepanasan katanya, atit. Gitu. Ketawa Fir'aun, begitu. Ya. Ketawa Fir'aun. Aku aman, bukan dia ternyata. Baik, nggak apa-apa. Gitu. Di apa? Karena sedang nangis, sini sayang. Lagi nangis, ditarik jenggotnya tuh sama anak bayi, copot, brut. Tapi karena sudah diketahui dia memilih bara api, mungkin mencabut jenggotnya karena saking kesel dan merasa sakit itu si bayi menurut Fir'aun. Padahal itu salah satu jawaban menunjukkan tanda kekuatan Nabiullah Musa ketika masih kecil. Dicabut jenggotnya aja, dicabut, brut, cabut banyak. Ya. Maka saya juga nyoba ke cucu saya. Oh, alhamdulillah enggak. Apa urusannya? Emang gue Fir'aun apa? Maka Nabi Musa itu sampai dewasa rada cadel, ya. Lidahnya sempat terluka ketika bayi. Maka beliau tidak merasa percaya diri, sempat dalam beberapa hal, terutama dalam dakwahnya. Maka beliau berdoa, Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Berdoa supaya lisannya dihilangkan belenggu dari lisannya, supaya diluaskan dadanya, diberikan keyakinan, diberikan pemahaman yang luas, supaya yakin dalam berdakwah, mampu untuk menghadapi hujjah-hujjah pada saat itu, dan dimudahkan segala urusannya. Wahlul uqdatam min lisani, dan semoga Allah menghilangkan belenggu ikatan dari lisanku. Mudah-mudahan tidak cadel, tidak pelok, mudah-mudahan dilancarkan, difasihkan. Waj'al li waziran min ahli, dan jadikanlah penolong, pembantu dari kalangan keluargaku. Harun akhi, dia yang bernama Harun, saudaraku, sepupuku. Ya Allah, jadikan dia pembantuku. Nabi yang namanya Harun akhirnya diangkat jadi rasul, gak tanggung-tanggung, bukan cuma nabi, diangkat jadi rasul. Tadinya biasa, bukan rasul, diangkat jadi rasul oleh Allah berkat doanya Nabi Musa, proposal Nabi Musa alaihissalam. Jadi tak perlu ragu kita khidmat kepada kekasih-kekasihnya Allah. Tidak perlu ragu khidmat kepada wali-walinya Allah. Karena banyak orang diangkat derajatnya menjadi walinya Allah juga karena khidmat kepada wali Allah. Contoh Syekh Ali bin Abdullah Baros, khidmat kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Pada saat ada Nabiullah Khidir, kata Habib Umar, Assalamualaikum ya Sayyidina Khadir bal yabil mankan. Orang-orang langsung terkejut, nengok semua ke arah sana. Berlarian semuanya, berebut mencium tangan Sayyidina Khadir alaihissalam. Tapi satu santri diam baik, megang sendal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Ratibul Attas. Ali, kenapa kau diam saja? Barang baik sih, Rak. Gitu ya. Lah kepriwe? Lah menang baik karo nyong. Orang Melayu.
Merana. Ini Nabi Khidir. Kenapa nggak pergi ke sana? Seperti orang berlarian, berebut, mencium tangan Nabi Khidir. Kata Syekh Ali bin Abdullah Baros, wahai guruku, wahai tuanku, wahai sayyidi, sesungguhnya cukup bagiku engkaulah yang menjadi wasilah aku sampai kepada Allah Ta'ala. Dan begitu pula sampainya mahabbahku kepada Sayyidina Khadir cukup melalui engkau wahai guruku. Karena jika aku berlari menyambut Sayyidina Khadir seperti teman-temanku, maka berarti aku telah melangkahi engkau. Dan aku mencoba ingin sejajar atau ingin melampaui engkau wahai guruku. Maka aku tidak mau seperti itu. Aku ridho cukup di sini, di belakang engkau, khidmat kepada engkau, sehingga aku pun akan tetap mendapatkan keberkahan yang Allah limpahkan melalui Sayyidina Khadir alaihissalam. Karena engkau pun dihormati oleh Sayyidina Khadir, karena engkau juga bersahabat dengan Sayyidina Khadir. Maka ketika aku membuatmu ridho, maka tentu Sayyidina Khadir juga ridho kepadaku, dan tentu Allah juga ridho kepadaku. Maka sejak saat itu Habib Umar berkata, siapa yang membaca ratibku tapi tidak menghadiahkannya pula kepada Syekh Ali bin Abdullah Baras, maka aku tidak meridhoinya, aku tidak menerimanya. Ya, artinya tidak tersambung, tidak diridhoi oleh sang perumus ataupun sang penyusun ratib tersebut. Khidmat, tak usah ragu khidmat kepada para walinya Allah. Tak usah ragu kita khidmat kepada mursyid kita. Tak usah ragu kita khidmat kepada orang-orang alim yang soleh, yang takwa. Semoga saja kita mendapatkan syafaatnya. Karena syafaat itu bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Walau memang syafaatul uzma, syafaat yang paling agung Allah berikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Tapi ada hamba-hamba Allah yang lain yang juga diberikan kesempatan, diberikan hak prerogatif untuk memberikan syafaat. Al-anbiya, para nabi, wal ulama, para ulama, wasyuhada, dan orang yang mati syahid. Bahkan sesama mukmin itu pun bisa memberikan syafaat. Al-Quran juga bisa memberikan syafaat. Hewan-hewan yang kita nafkahi mereka dengan ketulusan bisa juga memberikan syafaat. Hewan yang kita kurbankan karena Allah, disembelih untuk kurban, udhiyah, itu juga bisa memberikan syafaat. Bisa. Kata siapa nggak bisa memberikan syafaat? Anak seorang mukmin yang diakikohi, ketika dia lebih dulu masuk surga menjadi ahli surga, bisa mensyafaati orang tuanya. Ahlul Quran juga bisa memberikan syafaat, walaupun bukan nabi, bukan rasul, bukan wali sekalipun, bukan syuhada, bukan gitu. Bisa. Jadi Nabiullah Musa alaihissalam bahkan ketika di dunia juga memberikan syafaat kepada Nabi Harun, sehingga Nabi Harun diangkat derajatnya oleh Allah, syafaat dari Nabiullah Musa. Jadi pengangkatan derajat ketika seseorang berkumpul dengan orang yang bertakwa, orang soleh, kekasih-kekasihnya Allah, tidak hanya di akhirat kelak, tapi di dunia pun dibuktikan orang itu akan diangkat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tulus mengikuti orang-orang soleh tersebut, selama dia tulus dekat dengan kekasih-kekasihnya Allah. Karena ada bab di dalam sebuah kitab di dalam kitab Miftahul Ma'iyah Syarhu Risalati Tariqatis Sadatin Naqsyabandiyah li Syekh Al-Wali Tajuddin Naqsyabandi. Ada bab tentang adab bersama para wali. Maka simpelannya gini deh,
Jangan sampai kita mendekat kepada para wali hanya ingin mencari popularitas ataupun kedudukan duniawi. Jangan sampai kita dekat dengan para wali hanya menjadikan mereka sebagai broker tujuan duniawi kita. Tapi dekatlah kepada para wali karena kita ingin mendapatkan tarbiyah, irsyad, bimbingan untuk bisa mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga menjadi kekasihnya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun engkau ketika di dunia, pejabat, pengusaha, karyawan, entah tetap ataupun enggak tetap, ya, entah jadi masyarakat biasa, apapun, tetaplah mendekat kepada para walinya Allah sebagai bentuk upaya pendekatan diri kita kepada Allah, karena Allah senantiasa memandang para walinya, senantiasa memperhatikan para walinya, menaungi para walinya. Ketika kita bersama mereka, kita pun mendapatkan perhatiannya Allah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Nabi Musa berwasiat kepada Nabi Harun ketika akan pergi berkholwat. Berbuat baiklah, berdakwahlah dengan cara yang baik, perbaiki kaumku. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila mufsidin. Aku titipkan, uruslah kaumku olehmu dan perbaiki keadaan mereka. Jangan engkau ikuti jalannya orang-orang yang membuat kerusakan. Berpaling saja dari orang-orang yang membuat kerusakan. Benahi mereka, tolong perbaiki keadaan kaumku. Begitu. Dan amanah Nabi Harun. Nah, di sini ada kalimat Allah menjanjikan memberikan Taurat selama 30 hari kepada Nabi Harun, tapi kemudian Allah menyempurnakannya dengan 10 hari lagi menjadi 40 hari. Karena apa? Selama 30 hari itu Nabi Musa, selama 30 hari Nabi Musa itu puasa, sehingga bau mulutnya tuh, bau mulut orang puasa, gak tahan. Dengan itu kemudian Nabi Musa berupaya menghilangkannya dengan bersiwak terus. Saat itu karena beliau tidak tahan, tidak merasa nyaman dengan bau mulutnya sendiri karena berpuasa 30 hari. Pada saat beliau tidak sabar, seperti ketika beliau berguru kepada Nabi Khidir, tidak sabar juga, ya, protes, 3 kali protes, ditinggalkan oleh Nabi Khidir. Tapi kalau sekarang protes ke ulama terus menerus. Pada saat Nabi Musa bersiwak karena tidak rela dengan rasa bau mulutnya selama 30 hari puasa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan, bukan punishment sih ya sebetulnya, ya seolah-olah seperti punishment, seperti sebuah teguran, tapi bukan, sebetulnya memang caranya Allah untuk menyempurnakannya. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menyempurnakannya dengan menambah 10 hari lagi. Jadi puasanya itu dari mulai Dzulqa'dah, sebulan penuh, nyambung sampai Dzulhijjah akhirnya. Nabi Musa kholwatnya di bulan Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah. Ini merupakan bulan-bulan yang dimuliakan. Dari 12 bulan itu ada namanya Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang satu lagi misah Rajab, bulan kita ini sekarang. Dan Rasul mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak puasa di bulan-bulan yang mulia ini. Juga dasar hukum dari kholwat dan uzlah yang diisi dengan zikir, taqarrub kepada Allah, taubat kepada Allah. Salah satunya adalah dari hadits sahihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang menyatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Akan ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungannya Allah. Salah satu yang paling terakhir kalimatnya wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Dan seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian, khalian, khalwat. Ketika dia menyendiri, khalwat, fafadat ainahu, dan bercucuran air matanya karena taubat kepada Allah, takut akan bencinya Allah, dan berharap rahmat, cinta, dan ampunan Allah. Ini haditsnya sahih. Berarti khalwat yang diisi dengan zikir kepada Allah, taubat kepada Allah, taqarrub kepada Allah tanpa meninggalkan kewajiban, termasuk ketika kita punya keluarga, ketika akan khalwat, nafkahi dulu keluarganya. Jangan sampai kita meninggalkan kewajiban. Termasuk ada yang khalwat di masjid, menjauh dari keluarganya, tapi keluarganya tidak diberikan nafkah, itu salah kaprah. Kita khalwat ke berbagai masjid, kemana-mana uzlah, berkhalwat di masjid-masjid di mana-mana, tapi ninggalin keluarga, tidak diberikan nafkah. Nafkah kepada keluarga diniatkan sebagai sedekah, itu akan menjadi sedekah yang terbaik. Kita memberikan nafkah dengan halalan thayyiban, rezeki yang halalan thayyiban kepada keluarga, itu salah satu sedekah yang terbaik, pahalanya yang terbesar itu kepada keluarga. Jangan sampai kita sedekah tapi keluarga tidak dinafkahi. Jangan sampai. Kalaupun kita dalam kondisi terpuruk, kondisi dalam perekonomian terpuruk, ngumpulin uang kemudian mau disedekahkan, bagi 2. Sebagian untuk nafkah keluargamu, sebagian boleh kau sedekahkan. Jangan kau sedekahkan seluruhnya, zalim itu. Anak istri dalam kondisi kekurangan, tidak dinafkahi, kita punya tabungan, disedekahin semuanya. Memang tujuannya mungkin mau mancing rezeki, seolah-olah ya, mancing rezeki. Tapi sedekah itu sunnah, sedangkan nafkah kepada keluarga itu sedekah wajib. Pahalanya ya jelas lebih banyak yang wajib. Tentunya bukan dalam konteks berlebihan, tapi memenuhi kebutuhan hidup, bertahan hidup. Konteks itu yang dipakai. Fis-sarra'i wad-dharra'i. Jadi kita bersedekahnya dalam kondisi sedang dalam keadaan luas rezeki kita, ataupun dalam keadaan sempit rezeki kita, tetaplah bersedekah. Jangan sampai kita enggan bersedekah pada saat kita sedang disempitkan rezeki. Boro-boro sedekah, saya membuat keluarga aja, padahal masih ada, bisa bersedekah. Keluarga juga tidak terbengkalai, masih ada untuk nafkah keluarga, masih bisa bersedekah, tapi enggan bersedekah, dia menutup diri dari sedekah, dia beralasan dari sedekah tersebut, maka jangan harap bisa barokah rezekinya. Jadi Allah menguji itu semua. Maka ketika kita memilikinya untuk keluarga dan untuk sedekah, maka tinggal dibagi saja, lakukan keduanya, insya Allah berkah. Dan itu sudah terbukti, saya menjalaninya bersama istri saya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Ini dalam konteks khalwat zahir batin. Nanti setelah keluar dari tempat khalwat, kita masih tetap bisa khalwat batiniyah. Ya, wukuf qalbi namanya. Zahir kita bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi khalwat itu tidaklah selama-lamanya, tidak. Khalwat itu beda-beda durasinya. Ada yang 3 hari seperti Sayyidina Zakaria, ada yang 30 hari atau 40 hari seperti Sayyidina Musa. Bahkan Sayyidina Musa pernah pingsan 3 bulan lebih setelah menyaksikan cahaya, bukan cahaya zat Allah bukan, tapi cahaya
pembuktian keesaan Allah. Artinya cahaya yang Allah turunkan ke Jabal Tursina pada saat itu bukan cahaya zatnya Allah. Allah tidak seperti lampu, tidak. Tapi itu merupakan bukti, ya, itu pembuktian tentang adanya Allah dan kuasanya Allah. Sama seperti yang terjadi ini, ayat kainat, kejadian-kejadian yang ada, ayat-ayat yang tersirat, ini juga merupakan cahayanya Allah, bukti yang terang benderang tentang wujudnya Allah Ta'ala. Ada juga yang sampai 307 hari. Mohon maaf, 307 tahun. Tapi itu mah Ashabul Kahfi. Nah kesininya tidak sampai 307 tahun karena umurnya juga nggak nyampe. Mengambil dari apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi, maka ada juga yang khalwat selama 307 hari. Jadi keluar pada saat Jumatan tetap keluar, ya. Ada yang seperti itu juga. Jadi memang beda-beda, sehingga mursyid kita juga pernah berkholwat 6 bulan, pernah berkholwat 1 tahun, pernah berkholwat, dan yang 6 bulan itu bukan cuma sekali, ya, apalagi cuma 40 hari, itu berkali-kali. Kholwat yang 9 bulan, kholwat yang 1 tahun, itu pernah dilakukan oleh mursyid kita tanpa meninggalkan kewajiban. Beliau setiap waktu sholat, beliau sholat ke masjid karena kholwatnya di kamar dekat masjid. Tapi kadang-kala cuma Jumatannya saja yang keluar dari kholwat, selebihnya sholatnya di dalam tempat kholwat. Itu juga terjadi. Bukan meninggalkan kewajiban, kewajibannya tetap dijalankan. Ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan suluk ini sekiranya ada waktu dan memang memungkinkan. Ya, tidak perlu lama-lama, yang 3 hari dulu, ya. Selama 3 hari itu khatamkan Al-Quran. Khatamkan Al-Quran selama 3 hari. Tapi zikir thariqahnya jangan ditinggalkan. Atau mungkin nanti 7 hari bisa, ya. Atau sehari semalam dulu, nanti minggu kapan sehari semalam lagi, boleh juga seperti itu. Itu sih tergantung bisanya kita. Tapi kalau nggak diupayakan kapan bisanya? Ya, kholwat di pabrik bisa terus overtime sampai pada saat ganti shift ada waktu senjang kira-kira sekian belas jam dipakai untuk overtime sehingga nyambung sampai gondrong di pabrik. Sallu ala Nabi Muhammad.